aku lewat hidup aku. Ku serahkan semua, tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu.
jiwa kami, segenap hati kami Tuhan untuk memuji Tuhan. Karena kami ada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada kesembuhan dan ada kemenangan bagi kami Tuhan. Orang-orang yang mau datang kepadamu, yang mau berdiam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang memenuhi ruangan ini Tuhan. Kau yang beracara pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Kamu membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu coba lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur kita ada kalau pada pagi hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau katakan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik, Dia sangat baik. sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat Katakan dahsyat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh
kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sungguh besar di dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita mau terus nyanyikan Allah itu dahsyat, dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Dari utara ke selatan terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud Allahku dahsyat. Amin. Ya Tuhan yang dahsyat. Silakan duduk. Bukti kedahsyatan Tuhan, Bapak Ibu. Kita boleh melihat saudara kita. Bapak Jimmy boleh ada bersama-sama dengan kita, boleh beribadah. Itu adalah bukti Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia yang menyempurnakan seluruh kehidupan dari Bapak Jimmy. Terima kasih. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, tak tertandingi.
Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh tertekan mendengar namamu Tuhan. Terang kemenangan sudah katakan pada siapa kau bandingkan. Perbuatannya yang hebat, Semuanya katakan tak ada. ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh terbenar mendengar namamu Tuhan. Tidak ada suara kemenangan. Bulan tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Terima kuasa di dunia, kerajaanmu tegak. Tak tertandingi. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau menghabisi, terima kuasa di dunia, kerajaanmu tegak. Haleluya. Ya, sungguh Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mau menyiapkan Alkitab kita. Kita akan membuka ayat di dalam Mazmur 51 ayat 7 sampai 15. Mazmur 51 ayat 7 sampai 15. Kita sama-sama bantu. Itu ayat. Saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Kita sama-sama. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa kita mau lebih banyak mendengarkan firman
Terpujilah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kami hanya persembahkan kepada Tuhan. Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur keberadaan kami hingga detik ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada di minggu yang terakhir, di perjamuan terakhir di tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau yang memelihara kami. Terima kasih. Kami pulangkan segala syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kiranya tahun-tahun yang akan datang semakin hari membuat kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami sadari kami menghadapi kesukaran, kesulitan di hari-hari mendatang. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami datang mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan untuk kami boleh menikmati ibadah bersama dengan perjamuan kudus di hari minggu yang terakhir di tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum kami mendengarkan firman, kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan kasih kami kepada Tuhan. Kuduskan semua persembahan ini Tuhan, dan Engkau berkati semua yang memberi dengan rela, baik korban tatangan atau mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati sesuai dengan janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan sabda-Mu dan berapi secara khusus Tuhan, supaya semua yang mendengarkan diberkati, dikuatkan, diteguhkan iman percayanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali lihat saudara Jimmy. Ya puji Tuhan ya. Walaupun tidak sempat kami berkunjung, tapi ya selalu doa. Tuhan campur tangan. Terima kasih. Mari kita berikan persembahan. Kita nyanyi pujian itu, aku diberkati sepanjang hidup diberkati. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub 7 ayat 1. Mari saudara bangkit berdiri sejenak. Ayub pasal 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bukankah manusia harus berjuang di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari buruh upahan? Itu saja saudara. Silakan duduk. Terjemahan lama, bukankah manusia harus berperang di bumi? Nah, inilah keadaan yang merupakan realita. Bergumul, berperang dengan permasalahan, dengan persoalan yang kita hadapi setiap hari. Inilah keadaan di bumi. Makanya itu sebabnya saudara, judul khotbah saya hari ini adalah romantika dalam lembah. Ya, di dataran rendah. Inilah satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Selama di dunia ini, selama Tuhan kasih kita nafas, kita masih bisa hidup,
Kita diperhadapkan dengan hal-hal yang perlu kita gumuli dalam hidup kita. Dan ini dikatakan merupakan orang-orang yang berperang. Nah, untuk berperang kita harus berusaha supaya kita menjadi pemenang. Amin. Tidak ada di antara kita yang ingin menjadi kalah. Memenang, kita harus menjadi pemenang. Karena itulah mari persiapkan hidup kita. Hari ini adalah minggu pertama dan perjamuan terakhir di tahun 2025. Ada kaitan dengan apa yang saya akan sampaikan kepada kita di hari peringatan korban Tuhan kita Yesus Kristus. Peperangan yang kita hadapi adalah merupakan satu tantangan. Dan saya percaya saudara bahwa kita ingin menjadi pemenang. Itu sebabnya saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pertama kita memang harus akui bahwa hidup di dunia ini ya seperti itulah yang harus kita hadapi. Namun jangan berkecil hati saudara. Karena memang inilah di satu peristiwa, kalau kita buka di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja 20, ayatnya yang ke-23. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Ya, di sini dikatakan begini. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Pegawai Raja Aram berkata kepadanya, ilah-ilah mereka ialah ilah-ilah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi bila kita berperang melawan mereka di tanah datar, pastilah kita akan lebih kuat daripada mereka. Satu peperangan yang biasanya dilakukan, kalau kita baca di ayat sebelumnya, biasanya raja-raja berperang pergantian tahun, mereka adakan perang untuk menaklukkan daerah-daerah di sekitar mereka. Jadi tiap tahun harus ada yang seperti itu terjadi, atau kejadian berperang untuk ekspansi dan mengambil daerah. Nah, menghadapi orang-orang Israel, orang Arab ini mereka punya pengalaman. Dan mereka mengatakan kalau kita berperang dengan mereka di gunung, kita kalah. Sebaiknya mari kita bawa mereka di bawah, di dataran rendah, di tanah datar. Nah, kita akan menang. Nah, itulah satu pengalaman yang sudah mereka alami. Jadi peperangan ini kalau kita gambarkan sebagai perang rohani, ya, sebagai peperangan rohani, saudara, di hari-hari ini, di mana bulan Desember dengan dikumandangkan lagu-lagu Natal mengingatkan kita bahwa inilah bulan yang membahagiakan. Di mana-mana di rumah-rumah orang-orang percaya lagu-lagu Natal berkumandang. Lampu-lampu Natal, pohon terang atau pohon cemara yang diwarnai dengan lampu-lampu Natal, gelap-kelip, membuat suasana rumah menjadi suasana yang sangat menyenangkan. Karena hari-hari yang kita rayakan adalah hari yang mulia, mengingatkan kita untuk kehadiran Tuhan 2025 tahun yang lalu. Untuk apa Tuhan hadir di bumi ini, saudara? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, berkaitan dengan apa yang dikatakan bahwa bumi yang ada di ini adalah seperti dikatakan Ayub, di mana kita yang masih mendiami di bumi, hari-hari kita penuh dengan pergumulan atau penuh dengan peperangan atau berperang secara rohani. Kita harus perang setiap hari dengan masalah-masalah yang kita harus hadapi. Dan apakah kita menjadi pecundang atau menjadi pemenang? Saya percaya bahwa di antara kita tidak ingin menjadi pecundang atau orang yang kalah, tapi ingin menjadi pemenang. Oleh karena itu, saudara, kalau
peristiwa yang dialami oleh orang Israel. Mereka punya strategi, musuh punya strategi, kalau kita berperang dengan di gunung, kita akan kalah. Mereka hanya tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang bisa menang di gunung. Nah, kalau kita ajak mereka di lembah, nah ini adalah gambaran dari keadaan kita yang ada di muka bumi. Di lembah. Mazmur 23 ayat yang ke-4, 5 sampai 6, di dalam lembah kekelaman. Ya. Dunia ini gambaran seperti itu, Saudara. Mazmur 74 ayat yang ke-20. Dikatakan bahwa bumi ini gelap, penuh dengan sarang-sarang kejahatan. Nah, kita ada di situ. Kita belum ke surga, Saudara. Kita masih ada di bumi. Perang yang harus kita hadapi setiap hari. Mazmur 68 ayat yang ke-20, Saudara. Tuhan menjanjikan walaupun hari-hari kita penuh dengan pergumulan, tapi ada janji-janji Tuhan di dalam pergumulan kita. Untuk kita diberkati lewat hari-hari yang kita gumuli, Saudara. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang akhirnya kalah dalam pencobaan. Walaupun pencobaan ini katakan 1 Korintus 10, itu adalah pencobaan biasa. Tuhan akan memberikan, dia jamin akan memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara menyadari akan bumi ini penuh dengan keadaan seperti ini, maka kita bersyukur di hari Natal ini kita merayakan Natal yang adalah Putra Natal. Siapakah Putra Natal? Yesus. Di mana Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14 dari Yohanes pasal 1, firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita melihat kemuliaannya. Puji Tuhan, saudara. Ini peristiwa yang kita sedang rayakan. Bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Dia turun ke bumi. Itulah sebabnya, saudaraku. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke 113 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia melihat ke langit, dia juga merendahkan diri ke bumi. Coba ditayangkan Mazmur 113 ayat 4 dan 6 sampai ayat 6. Ya, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit, ayat 5. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, ayat 6. Nah ini saudara, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Bukan saja Tuhan melihat yang di langit, tapi di bumi juga diperhatikan. Karena apa? Ada yang di bumi yang perlu diperhatikan. Karena di bumi ini ada manusia ciptaannya yang hidup di dalam peperangan tiap hari. Dalam peperangan ada yang menang, ada yang kalah. Nah inilah keadaan di bumi seperti ini. Dan itu sebabnya saudara Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia. Siapakah isi dunia? Adalah saya dan saudara manusia. Maka firman perlu menjelma menjadi manusia. Turun menjadi manusia. Yohanes melaporkan dan kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan adalah perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat ya, yang kita sudah baca dalam Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, Lukas. Bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Itu kemuliaan. Dia menyatakan kuasanya supaya manusia percaya. Nah, bicara tentang turun ke bumi. Saudaraku, bumi yang penuh dengan kekerasan, kata Mazmur pasal 74 ayat yang ke-20 tadi. Bumi yang penuh, bumi yang gelap, penuh dengan sarang-sarang kejahatan. Nah, Tuhan mau turun di bumi seperti itu. Dan kita bersyukur, saudara. Dia tahu bahwa ada anak-anak Tuhan yang tinggal dalam kegelapan, yang tinggal di antara sarang-sarang kejahatan. Dan dia mengasihi, dia mau supaya manusia yang karena dosa
kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia ingin supaya manusia itu kembali dipulihkan. Supaya manusia bisa diangkat lagi dalam kemuliaan sebagaimana dia mulia. Karena di dalam Yohanes Yesus berkata, dicatat di sana, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Dia ingin supaya manusia yang tadinya karena dosa hilang kemuliaan Allah menjadi manusia yang hina karena dosa, supaya kembali diangkat dalam kemuliaan. Roma 8 ayat yang ke-30. Kita inilah orang-orang yang sudah ditentukan, kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kita dimuliakan. Amin, saudara. Oleh karena itu panggilan Tuhan, ya, panggilan yang pertama panggilan pertobatan, panggilan yang kedua almarhum dan almarhumah. Dan kita belum sampai ke situ, ya. Mereka-mereka yang sudah mendahului kita, ya, ibu kekasih kita, Ibu Lucy, istri saya, mamanya Nesa, ya, suaminya Ibu Eti, mereka sudah mendahului kita. Tuhan sudah panggil mereka untuk pulang dan menikmati kehidupan yang kekal. Nah, Tuhan yang panggil kita untuk masuk ke dalam panggilannya yang pertama untuk pertobatan itu, karena Tuhan tidak ingin kita manusia tinggal di dalam kehinaan. Perang memang ada, tetapi Tuhan tidak ingin sampai kita menjadi kalah dan kita akhirnya dipecundang, jadi pecundang, lalu tinggal di dalam kehinaan karena dosa. Itu sebabnya Yohanes 3:16, karena Tuhan Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya ke apanya, saudara? Percaya kepada hadirnya Yesus. Bukan saja ketika dia lahir lalu kita datang bawa korban syukur kita bersyukur. Tetapi ada kelanjutan 33 tahun setengah setelah dia lahir. Apa yang dilakukan adalah, nah ini yang ada di depan kita. Dia menyerahkan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah Yesus pernah katakan dalam Yohanes pasal 2, Matius pasal 20 ayat 1. Dikatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia perlu turun, saudara. Gambaran daripada Yesus turun, peristiwa yang dicatat di dalam Injil Matius pasal yang Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat adalah sebuah peristiwa yang dicatat. Mungkin itu orang menganggap peristiwa biasa, tapi kalau kita bawa dalam arti yang rohani ini sangat mengingatkan kita. Di dalam Matius 8, di dalam dikatakan ayat yang kita lihat dulu ayat yang ke-20, Matius 7 ayat yang ke-28, ya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, ayat pasal 8 ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kusta yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, aku mau, jadilah tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Ini adalah penyakit kusta, ya. Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat-sangat ditakuti. Di zaman itu orang kusta harus tinggal di perkemahan tersendiri. Mereka tidak boleh ada orang-orang yang sehat. Dan kalau mereka berjalan, mereka menemukan ada orang pasan, mereka harus berteriak najis, najis, supaya orang minggir lalu mereka jalan terus. Karena setiap orang yang terkena dengan bersentuhan dengan orang, dia akan ikut najis. Ini gambaran dari kehidupan manusia,
Secara rohani kita ini kusta, hina. Ya, penyakit kusta itu membuat saraf-saraf kita tidak baik, mati rasa. Orang berdosa berkanjang di dalam dosa tidak lagi merasa bahwa itu berdosa, ini mati rasa. Apa yang dia lakukan rasakan lagi bahwa ini dosa. Mati rasa, saudara. Nah, ini penyakit kusta adalah penyakit hina. Kita terhina oleh karena dosa dan Tuhan mau turun. Itu dia, saudaraku. Dia turun dari bukit dan di bawah bukit itulah berhamparan banyak orang. Termasuk di dalamnya gambaran dari orang kusta tadi. Supaya ditahirkan. Dan itulah Tuhan memang datang untuk itu. Untuk menyembuhkan orang-orang, untuk menyelamatkan orang-orang yang di bawah, di bumi. Itu sebabnya nanti kita merayakan Natal ini dengan penuh ucapan syukur bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia untuk apa? Untuk mengangkat orang-orang yang hina karena najis tadi dari penyakit. Untuk mendudukan kembali. Seperti dikatakan Roma 8 ayat yang ke-30 tadi. Kita yang sudah ditentukan, kita dipanggil, jangan mengeraskan hati kita. Setelah kita membuka hati, kita mendengar panggilannya, kita menerima, membuka hati dan menerima dia. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, di situ dikatakan Yesus datang dan mengetok pintu hati kita. Siapa saja yang membuka hati, aku akan masuk dan makan sehidangan dengan dia. Ketika panggilan ini datang kepada kita, kita rela untuk mau ikut bersama dengan dia. Dia menjanjikan tadi. Dia menjanjikan bahwa kita akan diselamatkan. Nah, itulah saudaraku. Jadi kita bersyukur kata sekarang kita sudah ada di dalam dia, mari. Itu bukan berarti bahwa ini sudah menjadi jaminan kita tidak akan kalah. Apa yang bilang? Kita masih ada di bumi. Ingat bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi? Nanti sampai akhir nanti panggilan kedua itulah berhenti. Kalau kita masih mempertahankan iman, kita menjadi orang mati yang berbahagia karena dikatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat ke-13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka berhenti dari segala jerih lelah mereka, berhenti dari pergumulan mereka, berhenti dari peperangan yang harus mereka hadapi. Mereka beristirahat untuk menerima upah. Itu sebabnya saudara, kita sementara antri menantikan panggilan yang kedua. Seorang hamba Tuhan di pekuburan, dia berkhotbah di sana, dia katakan, kita ini seperti orang arisan. Ada ibu-ibu yang ikut arisan di sini? Ibu Eti masih ikut arisan? Masih ya? Oh, ya. Kalau ikut arisan dapat nomor 1, senang ya? Siapa yang mau ambil arisan nomor 1? Rata-rata semua mau, saudara ya? Dikatakan kita digambarkan juga seperti itu. Kita sedang arisan juga menunggu. Tapi kalau arisan Tuhan beda. Kalau Tuhan kocok kita lah, kita dapat nomor 1, mau saudara? Ya jawabnya mau tidak mau. Kalau memang itu arisan Tuhan, dikocok dapat nomor 1. Keluar nomor 1 saudara. Tapi ada yang menunda, jangan dulu, nanti habis Natal lah, nanti dulu lah. Mungkin ya rata-rata belum siap untuk, belum mau dulu ya untuk sekarang, mungkin nanti Tuhan. Makanya itu sebab kita selalu bersyukur begitu bangun pagi, puji Tuhan masih bisa bernafas, amin. Saudara kita dapat arisan ya, istri saya dan Ibu Lucy ya, Ibu Bella, mereka sudah dapat arisan, sudah arisan Tuhan sudah, mereka sudah ada di sana, tinggal kita yang tunggu
Siapa yang mau? Ini Tuhan lagi kocok ini. Yang mau nomor 1, yang ada paling terdepan. Tuhan nanti. Persiapkan diri saudara. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Nah, pergumulan-pergumulan ini, apakah kita menang atau kalah? Bagaimana kita mempertahankan keyakinan kita? Dan gambaran dari hal-hal yang ada di bumi yang dibawa tadi, setelah Tuhan turun ketemulah dengan orang banyak, diantaranya banyak orang yang sakit kusta secara rohani, artinya orang-orang hina, dan Tuhan mau membebaskan. Dengan cara apa saudara? Seperti yang saya sudah utarakan tadi, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara sekalian, orang kusta secara rohani adalah orang yang hina. Kita yang kusta secara rohani adalah yang belum ditebus, yang belum percaya, yang menolak. Nah, mereka itu bagaikan orang kusta di hadapan Tuhan, adalah kehinaan karena dosa. Seperti dikatakan dalam kitab Roma pasal 3, pasal 6 juga, bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan berjanji untuk mengangkat manusia kembali. Seperti Roma pasal 8 ayat 30 tadi. Kita ini sudah ditentukan, kita sudah dipanggil, kita sudah, puji Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan, dan kita sekarang sudah ada di dalam Dia. Mari kita pertahankan itu. Makanya itu Matius pasal 24 ayat 13 mengatakan supaya kita bertahan sampai apa? Sampai akhir. Saudara. Sekalipun kita harus menghadapi peperangan, maka dalam Efesus pasal 6 mengingatkan kita, inilah perang kita saudara. Mempersiapkan senjata-senjata rohani. Puji Tuhan. Untuk apa? Untuk menghadapi peperangan itu. Ya, supaya saudara, apa yang sudah kita imani itu akan menjadi kenyataan ketika kita terus mempertahankan, ketika kita punya senjata-senjata rohani untuk bisa bukan saja bertahan, tapi bisa juga menyerang. Artinya bukan kita punya perisai, tapi kita juga punya pedang rohani yang bisa menyerang musuh kita, yaitu iblis dengan segala caranya. Puji Tuhan, semoga di dalam perayaan Natal ini kita bersyukur, saudara. Karena seperti yang Paulus katakan dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat, ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya datang ke dunia, yaitu Yesus. Untuk apa saudara? Untuk saya dan saudara, seperti tadi gambaran dari peristiwa yang terjadi, yang dicatat dalam Injil Matius 8 ayat yang ke-1, bahwa ternyata ada kusta rohani, orang yang terhina karena dosa, kita terhina, dan Tuhan mau mengangkat hanya kepada orang yang mau percaya. Karena memang Tuhan datang untuk semua manusia, seluruh dunia. Yohanes 3:16 mengasihi isi dunia ada seluruh dunia dari zaman ke zaman. Tapi yang diangkat dalam kemuliaan adalah orang-orang yang meresponi panggilannya. Ya. Saya teringat satu ayat Paulus yang berkata kepada orang-orang di Athena ketika mereka sedang mengadakan festival. Ya. Festival itu adalah satu perayaan di mana orang-orang di kerajaan Romawi mengadakan penyembahan secara massal untuk dewa-dewa mereka, mengadakan satu pesta, satu festival untuk memuja dewa-dewa mereka. Lalu ada satu tempat pengorbanan, ditulis sana dipersembahkan kepada Allah atau dewa yang tidak dikenal. Dari situ Paulus mulai berkhotbah. Hai saudara-saudara di Athena, hari ini saya ingin memperkenalkan siapakah Allah yang dewa yang tidak dikenal oleh kalian. Pasal 17 ayat yang ke-30.
dalam terjemahan lama dikatakan, adapun Allah mengalpakan hari-hari yang sudah lalu. Terjemahan baru katakan, Tuhan sudah melupakan yang baru. Tapi sekarang ini di mana-mana orang disuruh bertobat. Bertobat dari segala perbuatan jahat yang membuat dia menjadi hina di hadapan Tuhan, seperti orang kusta tadi. Orang kusta adalah orang yang sarafnya sudah mati. Orang yang tinggal dalam dosa yang tidak mau bertobat, mereka tidak lagi merasakan bahwa apa yang mereka perbuat itu dosa. Saraf sudah mati, saudara. Nah, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan kusta rohani ini, supaya manusia yang tadinya hina karena dosa bisa diangkat di dalam kemuliaan. Karena Tuhan janji dalam Yohanes pasal 4 ayat yang Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-19. Karena aku hidup supaya kamu hidup. Aku ini jalan kebenaran dan hidup, supaya kamu juga bisa hidup. Itu sebabnya saudara, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa kita sudah meresponi panggilan Tuhan. Kita yang digambarkan sebagai yang tinggal di bumi, yang penuh dengan sarang-sarang kekerasan. Walaupun kita ada di tengah-tengah, tapi mata Tuhan selalu mengawasi kita. Amin, saudara. Mata Tuhan selalu ada untuk memelihara. Ingat janji Tuhan, aku beserta kamu sampai akhir zaman. Artinya mungkin satu waktu kita sudah tidak ada, generasi kita, anak-anak kita, itulah janji Tuhan. Dia setia untuk terus memelihara orang-orang yang sudah meresponi panggilannya, untuk tinggal tetap mempertahankan iman, mencapai garis akhir, kata Paulus dalam 2 Timotius pasal 4, mencapai garis akhir akan menerima mahkota. Dan bukan aku saja, kata Paulus, tapi semua orang yang menantikan dia. Puji Tuhan, hari ini saudara, kita diperhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pengorbanan inilah yang mengangkat kita dari kehinaan datang kepada kemuliaan. Dan itu bisa kita temui di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus kita bisa diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita imani, kita pertahankan sampai akhir. Sebentar kita akan makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita menyadari bahwa hari-hari kita penuh dengan pergumulan. Tapi jangan pernah takut. Ada janji Tuhan, Immanuel. Ketika Yesus lahir, orang menamakan dia Immanuel. Yesaya 600 tahun sebelumnya sudah dibuatkan bahwa orang akan menamakan dia Immanuel. Itulah yang merupakan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Aku menyertai kamu, kita sampai kesudahan. Kalau penyertaan Tuhan artinya ada perhatian Tuhan terus. Amin, saudara. Kalau Tuhan menyertai, dia tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi, pergumulan, perang. Dia tidak akan membiarkan. Itu sebabnya saudara, kita diajak untuk beribadah. Kita diajak untuk terus baca Alkitab. Kita diajak untuk berdoa, supaya di dalamnya ada jawaban-jawaban Tuhan. Nah, itu akan sangat menguatkan kita, dan kita akan menjadi pemenang. Dan akhirnya pada panggilan yang kedua, Tuhan katakan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan tempatkan kita di tempat yang mulia. Haleluya. Itu tempat kita yang terakhir. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sebentar makan minum daripada tubuh dan darah. Kita bersyukur bahwa hari ini merupakan minggu yang terakhir kita makan minum perjamuan kudus di tahun 2025. Biarlah kita selalu mengenang akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian itu, ku bawa hidupku sekarang. Sorry. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku.
Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal bagi Dia. Puji Tuhan yang sudah berkorban untuk saya dan saudara, sudah menyerahkan hidupnya untuk menebus kita. Pujian bagi Dia yang penuh kasih, yang mau menyelamatkan kita sebagai orang kusta, sebagai orang hina, supaya kita dimuliakan. Haleluya. Ya Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Oh Dia Tuhan selamatkan bagi Dia pujianku, balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Haleluya. Bagi Dia pujianku. Bagi Dia, Bapak Yos datang ke depan, Tuhan. Bagi Dia Bagi Dia selama-lamanya, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bisa beribadah, hari ini kami bisa bersyukur, hari ini kami bisa menyampaikan segala isi hati kami kepada Tuhan. Itu karena Engkau selalu dan selalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan ajaib dalam hidup kami. Hari ini Tuhan dan seterusnya ajar kami untuk lebih mengerti, mempunyai hikmat untuk terus belajar akan firman Tuhan, belajar berlindung akan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah materaikan firman-Mu dalam hidup kami, ajar kami untuk terus berpadanan kepada Engkau Tuhan.
agar hidup kami untuk berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami tidak layak Tuhan untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami orang yang sangat berdosa. Oleh karena kasih Tuhan, Engkau berikan tubuh dan darah-Mu untuk kami, untuk bisa menikmati, untuk berkat hidup kami, rohani kami, untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan ampuni. Ampuni kami Tuhan. Kami akan makan minum tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi Dia segala Saudara duduk aja dulu, duduk dulu. Saudara, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Saudara lihat di roti saudara punya saya Yohanes 14 ayat 1a. Ini janji Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan tempat. Puji Tuhan. Saudara perhatikan, sebentar kita akan makan. Semua sudah dapat? Angkat roti atas kepala kita. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebentar kami akan makan daripada roti, tubuh yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau berfirman bahwa Engkau adalah roti yang turun dari surga untuk hidup dunia, untuk hidup kami yang Tuhan sudah jamin. Kami makan untuk mengingat pengorbanan-Mu. Makan roti ini tubuh-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan minum anggur itu, darah yang sudah menyucikan kami. Darah anak domba, darah yang suci menyucikan kami jadi bersih dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Katakan terima kasih Tuhan.
percaya ada mujizat, ada kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan dosa kami, membersihkan kami, menyembuhkan penyakit kami, menyembuhkan saudara kami, saudara Jamie, bagian-bagian yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan, sempurnakan Tuhan. Biar ini menjadi satu kesaksian Tuhan dipermuliakan. Kami semua Tuhan mengucap syukur buat tubuh dan darah yang sudah menyucikan kami, mengangkat kami dalam kemuliaan, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih buat kasih, terima kasih buat anugerah. Sebentar kami akan berikan persembahan yang kedua. Tuhan memberkati juga persembahan-persembahan untuk Natal nanti. Siapapun Tuhan yang sudah Tuhan gerakan untuk menutupi kekurangan, biar Tuhan berkati sesuai dengan janji. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk kas kita, dan nanti mungkin ada pengumuman dari koordinator Natal kita yang tinggal 5 hari lagi ya, 6 hari. Kita nyanyi dulu pujian itu, ku bersukacita. Kita beri dengan sukacita, haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan, kembali mengingatkan bahwasanya Natal kita akan kita adakan di hari Sabtu, jatuhnya adalah Sabtu depan, tanggal 13 Desember jam 4:30. Bagi panitia, bukan panitia, semua jemaat panitia. Jadi akhirnya buat semua kita tuan rumah kan ada undangan-undangan. Mari kita before time kalau bisa. Ya, jadi kalau 4:30 kita harapkan jemaat jam itu juga sudah ngumpul gitu. Ya, jadi datangnya sebelumnya supaya kita bisa bersiap, kita bisa berdoa. Ya, terus nanti untuk rangkaian minggu ini dalam persiapan kita di hari Rabu, koreksi saya kalau dari seksi acara kalau saya salah, di hari Rabu kita akan mengadakan gladi bersih jam 6:30. Gladi bersihnya hari Rabu jam
Jam 6 ya. Oke. Ya. Karena ini kita langsungkan malam hari jadi before time lebih bagus. Nah, bagi yang bisa, karena kita ada penampilan dari seluruh jemaat yang tidak berhalangan, saya harapkan untuk tetap hadir. Tapi kalau memang yang tidak bisa, ya saya harapkan yang pendukung acara inti itu tetap harus gladi bersih. Ya. Terus pelaporan dana bahwa kita sudah tidak mengadakan lagi pengumpulan dana karena di minggu kemarin dana yang kita kumpulkan bersama sudah lebih dari kebutuhan kita. Jadi Tuhan sudah cukupkan bahkan lebihkan. Kenapa saya hentikan? Karena kedepannya kita masih banyak kebutuhan. Saya yakin juga di bulan Desember Bapak Ibu semuanya banyak kebutuhan. Kalau kita sudah cukupkan yang satu, kita alihkan ke tempat yang lain supaya semuanya mendapatkan berkat Natal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat partisipasi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersuka cita dalam Natal kita di hari Sabtu. Keluarga semua ya bawa. Kita mau beribadah di sini. Mungkin yang saat ini datangnya single-single walaupun belum single atau kayak Bu Dharma ada suami, kakak ini Mama Marvel ada suami. Ada lagi mungkin Bapak Yudi saya belum tahu apakah masih ada ibu atau bagaimana hadir bahwa untuk kita bernatal bersama ya siapapun yang kita kenalan kalau memang rindu untuk beribadah bakti mari tempat ini terbuka kita terbuka untuk semuanya dan kiranya Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati. Lebih ya, sebetulnya ada beban yang sebetulnya saya tidak mau untuk mengumumkan kepada jemaat karena memang ini permintaan dari wilayah. Nanti sebentar kita akan adakan ibadah bersama wilayah, itu memang membutuhkan biaya yang besar. Saya gembala sudah mengorbankan sendiri ya, sendiri. Itu ada dengan catatan itu dari extra collector, padahal saya tidak umumkan extra collector. Jadi saya sendiri inisiatif saya sendiri untuk sumbang kepada wilayah cuma 30. Tapi ada yang namanya sumbangan extra collector jemaat. Nah mungkin kelebihan itu bisa kita sumbang ya mungkin 100 atau 200 ya. Nah tadi waktu saya pulang selesai ibadah ada seorang ibu, Pak nanti saya tidak bisa datang ke ibadah Natal tanggal 13, saya sumbang saja. Nah saya serahkan sumbangan ini, belum saya buka, nggak tahu berapa ini, kepada koordinator atau bendahara ya. Ini untuk ya puji Tuhan bisa kita korbankan juga untuk wilayah, biar saya kirim sebentar ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jadi itu aja ya, mari sudah kita akhiri, kita bangkit berdiri, kemuliaan bagi Tuhan.
adalah ibadah disertai perjamuan yang terakhir di tahun 2025. Di mana kami kembali beribadah mengenang pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan janji-Mu Tuhan untuk kami, itu akan kami pegang, kami imani sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Tuhan, kami sebentar akan kembali pulang masing-masing ke rumah. Kiranya Tuhan Engkau menyertai semua sehingga semua tiba rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Semua yang sudah ambil bagian dalam melayani, biar tetap setia melayani Tuhan. Tuhan sediakan upah yang ada tersedia bagi mereka. Terima kasih. Kami berdoa bagi mereka yang tidak bisa hadir. Pak Ian yang konon saat ini sedang tidak enak badan. Kami berdoa bersama-sama, satukan iman kami angkat kepada Tuhan. Untuk saudara Ian, kami mohon di dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga saudara kami bisa hadir nanti pada Natal tanggal 13 nanti, di mana kami akan adakan. Dan kami serahkan semua acara Natal kami. Gladi bersih hari Rabu kami serahkan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong semua ini dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali pulang, disertai dalam perjalanan mereka, tibakan dengan selamat. Tidak lupa kami berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam kesukaran di Sumatera Utara. Mungkin di sana ada anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan berikan mereka ketabahan. Menghadapi semua ini Tuhan, mereka tetap percaya. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih, hiburkan mereka. Yang kehilangan rumah, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa, pemerintah ke dalam hal ini, agar selalu diberikan hikmat sehingga negara kami boleh aman, tentram, maju dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami, dan mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera Bapa di surga. Kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat beribadah.